Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mengawali hari ini dengan membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, inilah negeri yang akan menjadi milik pusakamu, negeri Kanaan dengan batas-batasnya. Sisi selatanmu ialah dari padang gurun Sin menyusur Edom. Jadi batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok ke selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah mencapai Hasaradar, batas itu terus ke Amazon. Kemudian batas itu membelok dari Amazon ke Wadi Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu, laut besar dan pesisirnya. Itulah batas baratmu. Itulah batas utaramu. Mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas sampai ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor kamu harus buat tanda batas ke Lebo Hamat, lalu batas itu berakhir ke Sedat. Kemudian batas itu mencapai Sifron dan berakhir di Hazar Enan. Itulah batas utaramu. Kamu harus membuat tanda batas di sebelah timur dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Ribla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di laut Asin. Itulah negerimu dengan batas-batas sekelilingmu. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada kesembilan setengah suku. Sebab suku Bani Ruben menurut kaum keluarga mereka dan suku Bani Gad menurut kaum keluarga mereka, juga suku Manase yang setengah itu telah menerima milik pusakanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eliezer dan Yosua bin Nun. Kamu harus juga mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu: Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda, Samuel bin Amihud dari suku Bani Simeon, Elidad bin Kislon dari suku Benyamin, Buki bin Yogli seorang pemimpin dari suku Bani Dan, dari anak Yusuf, Haniel bin Efod seorang pemimpin dari suku Bani Manasye, dan kemudian El bin Siftan seorang pemimpin dari suku Bani Efraim, Elisafan bin Parnah seorang pemimpin dari suku Bani Sebulen, Paltiel bin Asan seorang pemimpin dari suku Bani Issakhar, Ahidud bin Selomi seorang pemimpin dari suku Bani Asyer, Pedael bin Amihud seorang pemimpin dari suku Bani Naftali. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Saudara yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar kalimat berkat Tuhan tidak terbatas bagi umatnya. Hal inilah yang kerap menjadi motivasi seseorang untuk berdoa memohon berkat Tuhan. Apakah berkat Tuhan didasarkan pada kita yang meminta atau pada Tuhan yang memberi?
Sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Tuhan menyatakan dengan jelas melalui Musa batasan-batasan tanah perjanjian itu. Selain batasan dengan bangsa asing, Tuhan juga menetapkan batasan di antara umat Tuhan sendiri. Tuhan menuntun umatnya keluar dari Mesir untuk menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan tidak melupakan perjanjiannya. Tetapi dalam kemurahannya, Ia juga menetapkan batasan-batasan baik dengan bangsa lain maupun di antara mereka. Berkat dan anugerah Tuhan mengandung ketertiban hidup. Bangsa Israel diberi tanah perjanjian dengan batasan yang jelas. Jadi, sejak awal mereka tidak diperintahkan untuk merebut daerah itu sesuai keinginan hati mereka. Allah mengkhususkan tanah perjanjian yang ditetapkannya bagi bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya sesuai dengan kedaulatannya. Bangsa Israel menerima tanah perjanjian dengan batasan-batasan yang sangat jelas. Jadi, anugerah dan berkat Tuhan tidak berdasarkan pada keinginan manusia, tetapi berdasarkan pada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Umat Tuhan hanya menerima setiap batasan yang telah ditetapkannya. Berkat dan anugerah tidak diberikan sesuai keinginan manusia yang tanpa batasan. Lalu, bagaimana sikap kita pada saat memohon berkat Tuhan? Bagaimana juga sikap kita pada saat menerima berkat Tuhan? Nah, kita seharusnya bersedia menerima batasan-batasan yang Tuhan telah tetapkan, yaitu batasan sebagai manusia, baik secara individu maupun sosial. Nah, dengan batasan itu manusia memiliki ketertiban hidup. Orang lain pun sebenarnya memperoleh berkatnya. Orang yang makin diberkati Tuhan adalah orang yang hidup tertib dan menghormati hak-hak orang lain. Untuk itu, mari kita belajar menerima, bersyukur akan batasan yang ada dalam diri kita dan mengelola berkat-berkat itu dengan bertanggung jawab, serta juga menghormati berkat-berkat orang lain dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat kesehatan, nikmat, karunia bersama dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk pemberian-Mu, apapun itu Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami semakin berarti karena Tuhan bersama dengan kami. Bapa di surga, pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami mau membawa hidup kami. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Mari Bapa, Engkau yang terus berkenan memberkati kami. Kami pun berdoa menyerahkan jemaat Tuhan di GKMI Salatiga, baik di pusat maupun di cabang-cabangnya. Tuhan, mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, mari Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan melalui obat-obatan, makanan dan minuman. Demikian juga keluarga yang mendampingi, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu bagi bangsa kami, bagi kota di mana kami tinggal. Terus kami berdoa untuk perdamaian dunia. Terus kami berdoa untuk stabilitas ekonomi di negara kami. Terus kami berdoa untuk para pemimpin kami. Terus kami menyerahkan untuk keamanan di negara kami. Bahkan di beberapa hari ini saudara-saudara kami merayakan kemenangan mereka melalui Hari Raya Idul Fitri. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hidup yang kami jalani sepanjang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati.